Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, yang ada di rumah ataupun yang ada di tempat ini. Mari kita pagi hari ini mau datang kepada Tuhan sebab Dia baik selama-lamanya. Mari kita satukan hati kita mau berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kami bisa kembali lagi ada sebagaimana kami ada dan berkumpul di tempat ini. Tuhan, kami percaya kasih dan kuasa-Mu dan anugerah-Mu melimpah di dalam kehidupan kami. Kami mau bawa seluruh kehidupan kami pada hari ini, pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kami rindukan Kau beracara di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Melawat setiap kami, memulihkan setiap kami, memberikan kami kekuatan yang baru. Ya, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga, di hati kami, di hidup kami seperti di surga. Dan kami mau alami kuasa ibadah pada hari ini Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari dalam hidup kita. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, itulah kasih Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan sebab Dia baik selama-lamanya, haleluya. Yeah.
Puji nama Tuhan, haleluya. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Mari kita mau katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Kebebasanku di mana jalannya, dan aku sana sama dengan bagiku. Aku diberkati, aku diberkati.
Kami percaya firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau selalu berada bersama dengan kami. Engkaulah satu-satunya harapan kami, Engkaulah satu-satunya kekuatan kami. Dan kami percaya bahwa pertolongan kami datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang besar, Allah yang maha kuasa. Kami perlu firman-Mu dalam hidup kami untuk menerangi setiap langkah kehidupan kami. Tuhan, berbicara pada kami pada hari ini. Kami membuka hati kami bagi Engkau, untuk Engkau berfirman pada hari ini. Dan kami mau menaklukkan segala pikiran kami di bawah kaki Kristus, untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu yang sanggup untuk membebaskan, melepaskan, membawa kami kepada kebenaran-Mu ya Tuhan. Firman-Mu yang sanggup untuk menopang kami, menuntun kami, mengajar kami, membawa kami kepada jalan yang benar. Mari berbicara pada kami hari ini Bapa, pagi hari ini. Kami siap untuk mendengar dan melakukannya, dan Roh Kudus memampukan ke setiap kami untuk kami bisa melakukan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman itu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom semua saudara dikasih Tuhan, selamat pagi. Kembali kita berjumpa dalam ibadah online. Saudara semua yang dikasih Tuhan, kita akan berdoa lebih dulu sebelum kita mendengar firman Tuhan. Kami bersyukur pagi ini Tuhan, kami kembali datang kepadamu. Kami sudah memuji, menyembah Engkau, dan Engkau bertahta di atas pujian kami. Dan ini waktunya kami ingin mendengar firman-Mu berbicara kepada kami, supaya dengan firman-Mu kami dikuatkan, diteguhkan iman kami, dibangun ya Tuhan, sehingga kami dibawa untuk hidup kembali dekat dengan Engkau, hidup berkenan kepadamu. Urapi kami semua dan berbicara kepada kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, selamat kita berjumpa kembali. Dan hari ini saya ingin membagikan
firman Tuhan bicara tentang jauhilah dan kejarlah. Jadi ada dua kata, jauhilah dan kejarlah, saudara. Dan mungkin saudara pernah melihat di jalan tol ada terjadi suatu kecelakaan. Ya, kita lihat jalanan jadi macet, saudara. Ya, dan kita setelah melewati kita baru tahu bahwa ada kejadian kecelakaan. Ya, sehingga kenapa macet? Karena banyak kerumunan orang-orang yang melihat kejadian tersebut, saudara. Ya, ini seringkali terjadi, saudara. Dan pernah juga peristiwa ada penembakan yang terjadi kerusuhan yang terjadi di Jakarta. Beberapa waktu kita melihat sampai masuk di media, orang-orang luar negeri pun tak kaget karena melihat orang-orang Indonesia begitu berani adanya tembak-tembakan di sana. Mereka bukannya menjauh, mereka mendekat dan menonton, saudara. Dan kita melihat ini sesuatu yang kurang baik, di mana adanya satu kerusuhan, ada satu penembakan, tapi banyak orang yang berkerumun menyaksikannya, saudara. Nah, saudara, hari ini kita mau belajar apa yang Rasul Paulus sampaikan nasihat kepada Timotius tentang jauhilah dan kejarlah. Ada yang harus dijauhi dan ada yang harus dikejar, saudara. Nah, saudara, yang dikasih Tuhan, kita membaca dalam firman Tuhan dalam 1 Timotius 6 ayat 11. Berkata demikian, tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan, saudara. Ya, saya kembali baca, tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Nah, Rasul Paulus memberikan nasihat ini kepada Timotius, saudara, bicara dan mengatakan bahwa Timotius adalah manusia Allah. Ya, di dalam terjemahan yang lain ayat ini berkata, tetapi engkau, hai manusia Allah. Ya, dan dikatakan lagi di terjemahan lain berkata, engkau, hai hamba Tuhan. Ada lagi dikatakan terjemahan lain berkata, engkau adalah orang milik Allah. Ya, ada dikatakan manusia Allah, adalah hamba Allah, adalah orang milik Allah. Ya, dan kita melihat semuanya menjadi satu kesatuan, bicara tentang hamba Tuhan, bicara tentang milik Tuhan, ya, bicara tentang orang yang sudah ditebus dan diselamatkan, ya, saudara. Dan bicara hal ini kita melihat tentang apa yang harus dilakukan orang yang dipilih Allah, orang yang menjadi manusia Allah, orang yang menjadi milik Allah. Apa yang dia harus lakukan, saudara? Di situ dikatakan bahwa Timotius dikatakan engkau manusia Allah, engkau adalah hamba Allah, engkau adalah milik Allah. Dan kalau kita melihat tentang kata ini juga diungkapkan di dalam perjanjian lama. Itu bicara tentang juga Musa, Samuel, Elia, Elisa, ya, hamba-hamba Allah, orang-orang pilihan Allah di dalam perjanjian lama. Itu menyatakan tentang status, ya, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai duta Allah, sebagai utusan Allah di dalam dunia ini. Rasul Paulus menyatakan kepada Timotius perlu menyadari statusnya sebagai orang yang dipilih Allah, yang telah diselamatkan, yang diutus oleh Allah untuk apa? Membimbing dan mengarahkan umat Tuhan, saudara. Sebagai utusan juga boleh diterjemahkan sebagai dutanya Allah. Ya, saudara, sebagai dutanya Allah. Sebutan itu mengingatkan Timotius akan sumber kekuatan dan hikmat yang dia miliki dari Allah sendiri. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, nasihat disampaikan Rasul Paulus kepada Timotius, menyadarkan dia bahwa dia adalah duta Allah, utusan Allah, ya, yang harus berfungsi sebagaimana Allah mau berfungsi, saudara. Dan kalau ini bicara sekarang kepada kita, orang percaya, gerejanya, Tuhan mau saudara dan saya sebagai gerejanya benar-benar berfungsi sebagai utusan Allah. Ya, saudara dan saya sebagai utusan Allah, apa yang harus kita lakukan? Ya, dunia ini sangat membutuhkan, dunia ini menantikan berita, kabar baik, dan melihat contoh teladan kehidupan dari orang-orang percaya, dari utusan-utusan Allah, dari duta-duta kerajaan Allah yang hadir di dalam dunia ini dan menyatakan apa yang menjadi isi hati Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di situ dikatakan bahwa jauhilah. Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius bahwa engkau ada duta Allah, utusan Allah. Engkau punya peran dan punya fungsi
Dan supaya engkau berperan dan berfungsi, dan apa yang harus dilakukan oleh Timotius, apa yang harus dilakukan oleh saudara dan saya sebagai gerejanya, sebagai orang percaya, yaitu apa? Dikatakan jauhilah semuanya itu. Jauhilah semuanya itu. Dalam terjemahan lain katakan larikanlah dirimu daripada segala perkara itu. Atau dalam terjemahan lain juga, jadi engkau harus menjauhi semuanya itu. Jauhkan dirimu dari semuanya itu. Jauhilah segala ini. Apa yang Rasul Paulus mau sampaikan? Supaya Timotius menjauhkan diri dari segala perkara yang telah disebut di atas pada ayat-ayat di atas, saudara. Bicara tentang apa? Bicara tentang cinta uang. Bicara tentang apa, saudara? Tentang hal-hal yang juga Rasul Paulus sempat nyatakan kepada Timotius, saudara. Nah, kata larilah, melarikan diri, jauhilah, saudara. Itu bicara tentang melarikan diri, mengungsikan diri, lepas, menghindari, berpaling. Ya, saudara, melarikan diri, menyelamatkan diri. Dari apa? Dari hal-hal yang jahat, dari hal-hal yang buruk, saudara. Rasul Paulus sampaikan beberapa pesan kepada Timotius tentang dia harus menjauhkan diri. Dia harus melarikan diri dari secara moral. Gambaran ini mengatakan kepada Timotius dan kepada saudara dan saya, yaitu apa? Menghindarkan diri kita dari segala hal yang dosa, hal yang jahat, saudara. Dan dikatakan juga di dalam 1 Timotius 4 ayat 7. Di situ katakan jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Dan latihlah dirimu beribadah. Dalam 1 Timotius 6 ayat 3 juga dikatakan jika seorang mengajarkan ajaran lain, dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, dan curiga. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu ada suatu sumber keuntungan. Jadi Rasul Paulus juga menyatakan beberapa hal tentang jauhilah semuanya ini kepada Timotius. Jauhilah apa? Jauhilah tahayul, jauhilah dongeng-dongeng nenek tua yang akan membawa Timotius itu jauh dari Tuhan, yang akan menghambat pelayanannya, saudara. Dan juga Rasul Paulus menyatakan kepada Timotius tentang ada penyakit yang harus berhati-hati, menjauh dari apa? Orang-orang yang mencari-cari soal, bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, dan curiga. Terjadinya percekcokan. Ini harus dijauhkan dari kehidupan Timotius. Dan ini, saudara, menjadi peringatan buat kita juga sebagai gerejanya, supaya kita juga jangan terlibat dengan hal-hal ini. Kita juga harus menjauhkan ini, saudara. Jauhi apa, saudara? Nasihat Rasul Paulus kepada Timotius dan kepada saudara dan saya gerejanya. Jauhilah dari tahayul. Jauhilah dari dongeng nenek-nenek tua. Jauhilah dari soal, mencari soal, mencari keributan, bersilat kata, kedengkian, cedera, fitnah, curiga, percekcokan. Kita harus menjauhi semuanya itu. Dan pada ayat di dalam 1 Timotius 6 tadi, saudara, sebelum ayat 11, di situ Rasul Paulus juga mengatakan tentang cinta akan uang. Supaya orang percaya, gereja Tuhan jangan sampai cinta akan uang. Saudara, kita lihat apa yang terjadi kalau orang cinta akan uang, dia akan memburu uang. Semakin dia memburu uang, saudara, semakin dia tidak pernah puas, saudara. Uang, cinta akan uang menjadi sumber kejahatan. Cinta akan uang adalah menjadi sumber kejahatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menjaga hati kita, menjauhi dari cinta akan uang. Uang kita butuhkan. Kita perlu bekerja dengan sungguh-sungguh. Kita perlu bekerja dengan giat. Kita perlu bekerja dengan baik, saudara. Tetapi jangan sampai kita melupakan bahwa kita tidak boleh cinta akan uang. Uang adalah sarana untuk kita hidup. Uang adalah sarana untuk kita berbagi. Uang adalah sarana kita untuk bisa melayani Tuhan. Uang adalah sarana kita untuk membuat keluarga kita bahagia. Tapi uang bukan segalanya, saudara.
Ya, saudara yang dikasih Tuhan, jangan sampai kita cinta akan uang dan menjadikan uang itu menjadi mamon buat kita, menjadi tuannya kita. Kita harus menjadikan Tuhan itu Tuhannya kita. Yesus adalah Tuhan kita. Saudara, kita melihat Rasul Paulus di zaman sekarang kalau diaplikasikan bicara cinta uang itu bisa berhubungan dengan pinjaman online, saudara. Jangan sampai jemaat Tuhan jauhkanlah dari pinjaman online. Pinjaman-pinjaman kepada tengkulak-tengkulak yang menyebabkan kita terbilat dengan hutang, dengan bunga yang begitu besar, saudara. Kita harus menjauhi semuanya ini. Kita harus menjauhi dari dosa, menjauhi segala kejahatan, menjauhi segala yang merusak, menghambat iman kita, yang merusak hubungan kita dengan keluarga kita. Kita harus menjauhi narkoba, kita harus menjauhi dari judi online yang bisa merusak juga hubungan keluarga kita, kehidupan masa depan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, jauhilah semuanya itu. Karena itu akan berdampak buruk buat hidup kita, keluarga kita. Itu bisa menghambat iman dan pertumbuhan iman kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, selanjutnya di situ dikatakan, saudara, apa yang dikatakan? Jauhilah semuanya itu. Ya, lalu apa? Kejarlah. Kita sudah menjauhi semua yang buruk, yang tidak benar, yang jahat, yang bisa mengganggu pertumbuhan iman kita, mengganggu kebahagiaan kita dengan keluarga kita, mengganggu pengaturan keuangan kita. Saudara, kita menjauhi itu semua, saudara. Setelah kita menjauhi, kita harus ambil tindakan selanjutnya. Kita harus mengejar. Kejarlah apa yang kita kejar. Ya, kita harus mengejar. Mengejar apa? Rasul katakan, kejarlah keadilan, kejarlah ibadah, kejarlah kesetiaan, kejarlah kasih, kejarlah kesabaran, dan kejarlah kelembutan itu. Saudara, di dalam terjemahan yang lain dikatakan di situ adalah bicara tentang kejarlah, itu tuntut olehmu. Larikanlah dirimu daripada segala perkara itu, tuntutlah olehmu kebenaran, ibadat, iman, kasih, sabar, hati yang lemah lembut. Di situ kata berusahalah, mengejar berarti berusahalah menjadi orang yang benar di mata Allah, yang mengabdi kepada Allah, percaya kepada Kristus. Jadi Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, Timotius, kamu adalah duta Allah, utusan Allah, kamu adalah hamba Allah, kamu adalah milik Allah. Kamu jauhi semua yang jahat, jauhi semua dosa, jauhi semua yang menyebabkan perpecahan, menjauhi semua hal-hal yang buruk, dan engkau berusaha menjadi orang yang benar di mata Allah, ya, yang mengabdi kepada Allah, benar di mata Allah, saudara. Karena kita sudah diselamatkan, Timotius sudah diselamatkan, sudah dibaptis, dia lahir baru. Saudara dan saya juga yang sudah percaya Yesus sudah dibaptis dan lahir baru. Saudara dan saya berusaha terus untuk menjadi orang yang benar di mata Tuhan, ya, yang mengabdi kepada Tuhan, benar di mata Tuhan dan mengabdi kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, percaya kepada Kristus dengan sepenuhnya, dan kita mengasihi, saling mengasihi, saudara. Kita tabah juga dalam penderitaan dan bersikap lemah lembut, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah inilah yang seringkali kita di dalam akhir zaman ini, gereja Tuhan, orang percaya, hamba-hamba Tuhan, ya, jangan sampai tertipu oleh iblis. Jangan sampai kita tertipu dan sehingga iblis mengarahkan kita kepada hal-hal yang akan menjerumuskan kita jauh dari Tuhan. Saudara, ingat, firman Tuhan ini mengingatkan kita, apa yang kita kejar hari ini, apa yang kita kejar hari ini. Mungkin ada orang-orang yang mengejar sesuatu yang sia-sia, yang sementara, sehingga menghabiskan begitu banyak waktu, tidak punya waktu lagi untuk berdoa, tidak ada waktu lagi untuk beribadah, tidak ada waktu lagi untuk keluarga. Saudara, harus kita seimbang dan balance. Jangan sampai saudara mengejar sesuatu yang menyebabkan saudara menjadi lupa akan kesehatan saudara. Jangan sampai saudara mengejar sesuatu yang membuat saudara jauh dari keluarga saudara. Ya, jangan sampai saudara mengejar sesuatu yang membuat saudara jauh dari Tuhan. Tapi ingat, kejarlah sesuatu yang memang mendatangkan kebahagiaan buat kita dan keluarga kita. Apa saudara? Buat hidup yang kekal juga. Di sini Rasul Paulus katakan, berusahalah menjadi orang yang benar di mata Allah. Bagaimana caranya saudara? Kita hidup taat kepada Tuhan, kita mengabdi kepada Tuhan, kita sepenuhnya percaya kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan hidup kita mengasihi sesama. Dan pada waktu ada penderitaan, ada cobaan datang,
kita tabah menghadapi itu semua, saudara. Dan kita bersikap lemah lembut, saudara. Itu yang Tuhan mau. Rasul Paulus inginkan, kejarlah, berusahalah terus hidup yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Tetap yakin kepada Yesus, tetap percaya kepada Yesus, tetap berbuat kasih kepada semua orang, dan kita bertahan di dalam penderitaan dan tetap bersikap lemah lembut. Itu yang Rasul Paulus inginkan, itu yang Tuhan inginkan dari kehidupan saudara dan saya. Amalkan kebenaran, saudara. Kebenaran apa? Firman Tuhan. Tuhan mau saudara dan saya, Rasul Paulus inginkan Timotius hidup di dalam kebenaran, ajaran Kristus, ajaran Rasul Paulus yang telah diberikan. Timotius hidup di dalamnya, dan Timotius tetap menaruh iman kepada Tuhan Yesus. Timotius tetap mengajarkan ajaran-ajaran yang benar itu. Timotius tetap hidup di dalam kasih, hidup di dalam kesabaran, hidup dengan sikap lemah lembut. Dan ini juga nasihat diberikan kepada saudara dan saya, supaya hidup kita seperti yang Tuhan inginkan, yaitu Pak Saudara, hidup dengan keadilan, kebenaran, hidup beribadah, hidup dalam kesetiaan, hidup di dalam kasih, memiliki kesabaran dan kelembutan, saudara. Inilah yang nasihat Rasul Paulus katakan kepada Timotius sebagai duta Allah. Ini yang disampaikan juga buat kita gerejanya, supaya kita hidup benar-benar mengerti apa yang harus kita jauhi dan apa yang harus kita kejar, apa yang harus kita upayakan, supaya kita hidupnya seimbang, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mau gerejanya di akhir zaman kita siap menanti kedatangan Tuhan, hidup tanpa cacat dan celah, hidup berkenan kepada Tuhan. Dan oleh karena itu Rasul Paulus katakan kepada Timotius dan kepada saudara dan saya pada hari ini, jauhilah apa? Tahayul, dongeng nenek-nenek tua yang mencari soal, bersilat kata, ya, dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan, cinta uang, dosa, kejahatan yang merusak, menghambat iman kita, narkoba, judi, dan segala sesuatu yang buruk, yang jahat. Tuhan katakan pada kita, jauhilah itu, tinggalkanlah itu, saudara. Dan mari kita mengejar apa? Mengejar keadilan, kebenaran firman Tuhan. Tiap hari kita baca firman, kita renungkan firman. Dan dengan kita membaca, merenungkan firman, firman itu mengubah hidup kita, menuntun kita, menjadi pelita bagi kaki kita, menjadi terang bagi jalan kita. Kita beribadah dengan sepenuh hati kita, mentaati firman Tuhan, hidup saleh, hidup berkenan kepada Tuhan, saudara. Dan kita setia kepada Tuhan, iman kita kepada Tuhan, kesetiaan kita sampai akhir. Bukan hanya pada waktu kita 5 tahun, 10 tahun, tapi sampai akhir hidup kita, kita tetap setia. Iman kepada Yesus tetap sampai akhir hidup kita. Kasih juga, kasih kepada sesama, kasih kepada Tuhan juga sampai akhir hidup kita. Dan kita memiliki kesabaran dan kelembutan, saudara. Inilah yang Tuhan mau saudara dan saya miliki sebagai gereja Tuhan. Jauhilah dan kejarlah. Apa yang kita jauhi? Segala hal yang buruk, segala hal yang jahat, segala hal yang dosa, yang membuat kita jauh dari Tuhan, yang membuat kita tidak bahagia, keluarga kita tidak bahagia. Kita mau jauhi itu. Kita mau mengejar apa yang Tuhan mau. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan, pemazmur berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Siapa yang bisa memuaskan hasratku? Hanya Tuhan. Pemazmur berkata, Tuhan adalah gembalaku. Dia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Pada waktu saudara hidup di dalam kebenaran, pada waktu saudara hidup di dalam Tuhan, dekat dengan Tuhan, pada waktu saudara mengejar sesuatu yang kekal, yang benar, pada waktu saudara mengejar sesuatu yang benar, pada waktu saudara hidup di dalam kebenaran, pada waktu saudara hidup di dalam doa, dalam penyembahan dekat dengan Tuhan, saudara, pada waktu saudara hidup di dalam kasih, maka saudara akan menemukan, mendapatkan satu kepuasan hidup yang Allah berikan di dalam diri saudara. Saudara akan menikmati sesuatu
hal yang indah dari Tuhan. Saudara akan menikmati itu. Bukan hanya saudara saja, tapi keluarga saudara, istri, anak saudara akan menikmati. Kenapa? Saudara mengejar yang benar. Saudara berusaha mencapai yang benar. Saudara berupaya melakukan yang benar. Saudara tidak sendiri. Ada Roh Kudus bersama dengan saudara dan saya. Dia memberikan saudara dan saya kemampuan sehingga kita bisa mengejar dan mengupayakan dan berusaha melakukannya itu. Saudara tidak sendiri. Pada waktu saudara datang dan dekat dengan Tuhan, Tuhan yang menolong saudara dan saya. Ada lagu yang mengatakan mengejar hadirmu. Ya, mengejar hadirmu. Itu lagu luar biasa, saudara. Berapa banyak orang percaya yang betul mengejar hadir Tuhan, mencari wajah Tuhan, dekat dengan Tuhan, merindukan wajah Tuhan, ya, merindukan firman-Nya, merindukan kasih-Nya, merindukan hidup di dalam rencananya, saudara. Hanya Tuhan segalanya bagi kita, saudara. Mari kita mengejar hal yang kekal, ya saudara, yang menjadi bagian hidup kita, saudara. Dan saya mau tutup dengan perkataan, perhatikanlah, tidaklah cukup bagi manusia-manusia Allah untuk menjauhi hal-hal buruk di atas, tetapi mereka juga harus mengejar hal-hal yang secara langsung bertentangan dengan hal-hal tadi. Kita gak cukup menjauhi dari hal yang buruk, menjauhi dari hal-hal yang dosa dan jahat, tapi saudara dan saya juga harus mengejar hal-hal yang langsung bertentangan dengan hal itu. Alangkah hebatnya manusia-manusia Allah yang mengejar tadi keadilan, kebenaran, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Kita akan bertumbuh serupa Kristus, diterima oleh Allah dan diterima oleh manusia. Hidup bahagia secara pribadi, keluarga, dan komunitas. Ya saudara, Tuhan berkati kita semua. Jauhilah yang buruk, yang jahat, yang dosa, yang menyebabkan kepercayaan. Tapi kejarlah keadilan, kebenaran, ibadah, kesetiaan, iman, kesabaran, dan kelemah lembutan. Dan itulah yang Allah rindukan. Saudara dan saya lakukan. Tuhan berkati. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami. Mengingatkan setiap kami bahwa kami adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kami adalah duta-dutanya Allah. Setiap kami yang sudah percaya kepada Yesus, setiap kami yang sudah dibaptis dan terima Yesus secara pribadi, kami lahir baru, kami adalah milik Tuhan, kami adalah hamba Tuhan. Dan kalau ada di antara kami yang belum menerima Yesus, biarlah Tuhan jamah setiap kami. Mereka juga mau membuka hati dan menerima Yesus secara pribadi. Undanglah Yesus di dalam hati saudara, supaya alam menjamah saudara, supaya saudara menerima kasih-Nya dan menerima keselamatan dari Allah, sehingga saudara dan saya menjadi miliknya, sehingga kita bisa hidup di dalam anugerah-Nya, hidup di dalam kasih-Nya, hidup di dalam keselamatan. Buka hati saudara, undang Yesus masuk dalam hati saudara. Dan Allah mau saudara dan saya yang sudah percaya dan terima Yesus dalam mengalami lahir baru, Allah mau saudara dan saya tidak lagi hidup dalam dosa. Allah mau saudara dan saya tidak lagi hidup di dalam kejahatan. Allah mau supaya saudara dan saya tidak lagi hidup dalam hal yang buruk, yang jahat. Tapi Allah mau saudara dan saya meninggalkan semua itu, menjauhi semua itu. Kita menjauhi semua itu, tapi kita tidak lupa mengejar sesuatu yang baru, mengejar sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Apa yang kita kejar, apa yang kita upayakan, yaitu kebenarannya, keadilannya, firman-Nya. Yang kita kejar apa? Ibadah. Kita mau punya keintiman dengan Tuhan, ya, bukan hanya sekedar ibadah di hari Minggu, tetapi setiap hari kita punya ibadah persekutuan dengan Tuhan. Kita punya saat teduh, ya. Kita betul-betul mengaplikasikan firman kebenaran. Kita menjadi hidup kita menjadi pribadi yang saleh karena kita hidup di dalam kebenaran, berkenan kepada Tuhan. Tidak cukup dari situ, Tuhan mau saudara dan saya hidup dengan percaya, dengan iman kepada Dia, mempercayai seluruh hidup saudara kepada Allah, keluarga saudara
kepada Allah, masa depan saudara kepada Allah. Tuhan mau juga saudara dan saya juga hidup dengan kesabaran menghadapi penderitaan, tantangan yang sedang saudara hadapi dan jalani. Dan Tuhan mau saudara saya dan saya mau diajar, terbuka, dan mau belajar dari Tuhan, dari orang-orang yang baik dan benar di sekitar kita. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami buka hati kami. Tolong kami punya hati yang lemah lembut mau diajar. Dan tolong kami belajar sabar menghadapi situasi dalam penderitaan apapun. Tolong kami supaya kami tetap setia sampai akhir hidup kami. Apapun yang terjadi, kami tidak meninggalkan Tuhan. Kami tetap percaya, berharap kepada Tuhan. Dan kami akan melihat pertolongan Tuhan buat hidup kami pribadi, keluarga kami, pekerjaan kami, masa depan kami dan masa depan anak-anak kami, masa depan kota dan bangsa kami, masa depan gereja Tuhan. Tuhan, terima kasih, pakai hidup kami supaya hidup kami berdampak Tuhan. Keluarga kami berdampak menjadi duta Allah, menjadi utusan Allah, menjadi hamba Allah. Sehingga boleh banyak orang-orang bisa mendengar dan merasakan kasih Tuhan dan mendengar berita kabar baik dari setiap mulut kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu terbatas sampai di sini menyampaikan firman-Mu, tapi Engkau yang menyempurnakan di dalam setiap hati kami. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah kita saudara. Mari kita angkat tangan kita. Bapa, terima kasih, kami akan akhiri ibadah kami. Biarlah apa yang kami lakukan dalam ibadah pagi ini boleh berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Bapa, biar kuasa ibadah mengubah sikap hati kami, perilaku kami, dan mengubah seluruh kehidupan kami, sehingga kami terus bertumbuh serupa dengan Kristus. Kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan, buat semua rekan Tuhan, saudara-saudara kami yang kami kasih dimanapun berada. Tuhan menolong, memberkati mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka, anak-anak mereka, suami istri mereka, masa depan mereka. Apapun yang mereka gumuli, usaha pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan, sehingga mereka menjadi berkat dan mereka menjadi kesaksian bagi semua orang. Tuntun dan pegang tangan mereka, sehingga mereka tahu dan mengerti apa yang harus mereka jauhi, dan mereka tahu dan mengerti apa yang harus mereka kejar, supaya hidup mereka terus berkenan kepada Tuhan, hidup mereka diterima oleh Tuhan, hidup mereka diterima oleh sesama, hidup mereka bahagia, keluarga mereka bahagia, dan komunitas mereka bahagia dan melihat sesuatu yang indah, kemuliaan Tuhan yang dinyatakan dalam setiap kehidupan kami orang percaya. Dan bangsa kami pun diberkati lewat kehidupan kami, lewat gereja Tuhan, lewat keluarga kami, dan lewat gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat Indonesia diberkati hujan pertobatan keselamatan. Presiden Joko Widodo bersama keluarga, Wakil Presiden bersama keluarga, Menteri Kabinet bersama keluarga mereka, TNI, Polri, Panglima, dan Kapolri. Kami berdoa anggota Dewan, DPR, Provinsi, dan yang perwakilan daerah, Gubernur, Wali Kota, Camat, Lurah, RW, RT. Kami menyerahkan keadaan bangsa kami dipulihkan, dijamah Tuhan, dan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, pemulihan dalam semua hal terjadi bagi bangsa kami. Aman, tentram, dan damai Allah turun atas Indonesia. Kami berdoa pemimpin gereja Tuhan, hamba Tuhan, dari yang tertinggi sampai terendah, dari pengurus pusat sampai daerah GPKD, diberkati, dikuatkan mereka dalam setiap situasi apapun. Mereka terus mengejar sesuatu yang benar, yang baik, yang kekal, ya Tuhan, yang membawa mereka semakin bertumbuh iman mereka, yang membawa mereka semakin bahagia di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, dan berkati setiap kami jemaat Tuhan GPKD juga Pontianak dan seluruh saudara kami yang dikasih Tuhan. Diberkati mereka, masa depan mereka, jodoh mereka. Mereka yang berhutang diberi kemampuan bisa melunasi hutang mereka. Dan kalau ada orang yang berhutang pada umat Tuhan, mereka dimampukan untuk mengembalikan hutang mereka. Tuhan berkati
memberkati umat Tuhan mengalami terobosan-terobosan dalam segala aspek hidup mereka. Mereka yang sakit, Tuhan jamah mereka mengalami kesembuhan. Buat Pengli, Mama Pengli, buat Pak Akeng, ya Tuhan, buat Joko, Papa Joko, ya Tuhan, buat Cunmeng, Mama Cunmeng, Masuk Ahang, istri Pak Stefanus Effendi, Jason, Ibu Wineke, Tuhan, buat Pak Aminoto, rekan-rekan kami yang sakit, jamah mereka, mujizat kesembuhan terjadi bagi mereka, kelepasan, kesembuhan terjadi bagi mereka di dalam nama Yesus. Dan teman-teman kami yang lain, Wewe juga Tuhan, jamah kesembuhan bagi Wewe terjadi juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Kau baik, dan kami akan akhiri ibadah ini. Mari saudara angkat tangan saudara. Tuhan, terima kasih Engkau sungguh baik dan mengasihi kami. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah kami, Tuhan telah memberkati kami, kami juga akan memberkati pekerjaan Tuhan. Kami akan berikan persembahan, Tuhan terima seluruh persembahan yang kami akan berikan bagi Tuhan. Semua dari Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terima dan alami seluruh berkat-berkat yang berlimpah-limpah dalam semua hal dan damai sejahtera dari Bapa, kasih sayang kecintaan dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menuntun, menyertai, menguatkan, menghibur engkau, meneguhkan hatimu, membawa engkau terus menang dan berhasil dalam semua hal. Engkau bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa, hidup, saling mengasihi dan menjadi mempelainya Allah tanpa cacat dan celah, sampai Tuhan datang kembali menjemput kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita percaya berkata, amin. Puji Tuhan saudara. Saya sangat senang dan bersuka cita bisa kembali bertemu secara online. Tetap semangat, jauhilah yang buruk yang jahat, kejarlah yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Maka hidup saudara akan bahagia di dalam Tuhan. Keluarga saudara akan bahagia dalam Tuhan. Saudara dan saya menjadi kesaksian dan menjadi terang Allah. Alami dan nikmati seluruh berkat perjanjian dan terobosan-terobosan dari Tuhan di dalam hidup saudara, keluarga saudara, dalam seluruh kehidupan saudara. Haleluya.